Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kita dapat berjumpa kembali dalam Good News pada saat ini. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema mengenai kekhawatiran. Saya percaya bahwa setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya khawatir. Khawatir itu bisa datang kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja. Namun kalau kita boleh berpikir kembali dan merenungkan kembali, dari semua yang kita khawatirkan dalam hidup ini, berapa persen yang terjadi? Hampir-hampir nggak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin 99% nggak terjadi. Karena itu kita juga perlu mengetahui betapa hebatnya pengaruh khawatir itu dalam kehidupan kita. Dalam kitab Injil Lukas dikatakan di sana bahwa khawatir itu bisa mendatangkan kematian. Karena Alkitab berkata bahwa pada saat hari-hari terakhir itu, firman Tuhan berkata akan banyak orang mati karena ketakutan, karena kecemasan. Kecemasan itu juga khawatir dalam kehidupan kita. Karena khawatir mendatangkan kecemasan dan mendatangkan ketakutan. Dan itu banyak membunuh orang pada akhir zaman. Sebab itu Tuhan berkata melalui firman-Nya, saya akan baca 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Khawatir bisa datang kepada kita. Dan Tuhan berkata, serahkanlah khawatir itu kepada Tuhan, kepadanya. Kenapa? Sebab Ia yang memelihara kita. Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Tuhanlah yang memelihara saudara. Tuhanlah yang memelihara saya. Bahkan dalam terjemahan lain, yang memperdulikan kehidupan kita sekalian. Sebab kalau khawatir itu menguasai hidup kita, maka akan merusak seluruh kehidupan kita. Yang dirusak bukan hanya rohani kita, tapi juga tubuh kita akan dirusak karena kekhawatiran itu. Dan Tuhan ingin supaya kita tidak khawatir. Kenapa? Karena khawatir itu akan membuat peluang buat iblis menguasai kehidupan kita. Waktu Tuhan Yesus dicobai, maka dalam Lukas 4 ayat 13 berkata, iblis itu mundur bukan karena kalah, tapi ia menanti waktu yang baik. Dia mencari kesempatan yang baik untuk menyerang kembali. Dan kesempatan yang baik dalam kehidupan kita bagi iblis adalah khawatir. Sebab itu dalam ayat yang ke-8, 1 Petrus 5 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Orang-orang yang khawatir itulah yang diincar oleh iblis untuk dapat dikuasai, bahkan terakhir untuk ditelan. Sebab iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sebab itu mari kita bersama-sama menyadari betapa hebatnya pengaruh khawatir itu dalam kehidupan kita. Dan kalau kita serahkan khawatir kita kepada Tuhan, sekarang milikilah iman itu dalam hidup kita. Sebab kita percaya bahwa Tuhan yang memelihara kita. Firman Tuhan berkata, lawanlah dia dengan imanmu. Iman akan ada pada kita jika khawatir itu tidak ada pada kita. Karena kalau orang yang khawatir berarti tidak percaya. Orang yang khawatir berarti bimbang. Orang yang khawatir berarti dia tidak mempercayai janji Tuhan.
Lawanlah iblis dengan imanmu. Dan dengan iman itu kita akan bisa melawan si iblis. Sebab kita percaya bahwa Tuhan yang berjanji tidak pernah mengingkari janjinya. Dan mari kita lihat ayat selanjutnya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan ayat yang ke-10 berkata demikian. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Perhatikan, akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan dan mengokohkan kamu. Jadi kalau kita percaya pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, Dia akan memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita tidak dapat tergoyahkan. Sebab iman itu akan mengatasi segala-galanya. Sebab itu marilah kita bersama-sama memelihara iman itu dalam hidup kita. Ada seorang pengkhotbah yang berkata demikian, biarkanlah burung layang-layang itu berterbangan di atas kepalamu. Jangan biarkan ia bertengger di kepalamu. Nanti dia akan bersarang, nanti dia akan bertelur, dan nanti dia akan punya anak. Apa artinya ini? Jangan biarkan khawatir itu bersarang di dalam pikiranmu. Jangan biarkan khawatir itu tinggal dalam pikiranmu. Nanti dia akan punya anak. Dia akan berkembang biak di situ dan akan menguasai seluruh kehidupan kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Dalam masa-masa pandemi yang seperti ini, kita nggak bisa kemana-mana. Kita tidak bisa pergi kemana-mana. Kita ditakutkan dengan adanya COVID-19. Dengan segala penularannya yang begitu hebat. Serahkanlah khawatirmu itu kepada Tuhan. Sebab Ia yang memelihara kamu. Saudaraku, Tuhanlah yang memelihara saudara. Tuhanlah yang memperdulikan saudara. Dan Tuhanlah yang selalu memberikan kekuatan untuk saudara boleh menang. Serahkan semua khawatirmu kepada Tuhan. Selamat menjalani kehidupan dengan kekuatan baru daripada Tuhan. Dan Tuhan menyertai saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.